Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, pagi hari ini Mister akan menyampaikan materi SKL tentang berbakti kepada orang tua dan peduli keluarga. Teman-teman, berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya kurang lebih demikian teman. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, begitu teman, arti dari surat Al-Isra ayat 23. Jelas sekali bukan? Nah, teman-teman, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya teman, bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu, mengapa kok kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena betapa besarnya jasa kedua orang tua kepada kita sebagai sang anak. Jika kita sebagai anak sampai berani terhadap orang tua, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Karena apa? Karena telah berani kepada orang tua. Betul tidak? Karena berani terhadap orang tua termasuk salah satu dari dosa besar teman. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan teman. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati, yaitu anaknya teman. Dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah, teman. Tatkala melihat senyum bahagia dari bibir si penyejuk mata. Siapa dia? Yaitu anaknya, teman. Maka dengan tegas Allah memerintahkan seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, teman, itu surat Luqman ya. Kalau tadi yang pertama itu surat Al-Isra. Nah, di surat Luqman itu ayat ke-14. Isinya seperti itu, teman. Betapa tulus dan ikhlas kedua orang tua kita dalam mengasuh dan membesarkan kita. Nah, teman-teman masih ingat nggak lagu Kasih Ibu? Nih, lagunya seperti ini.
Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Seperti itu teman, kisah atau perjuangan seorang ibu atau ayah kepada kita. Maka kita wajib menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Ayo teman-teman, mulai sekarang kita mulai belajar berbakti kepada orang tua ya. Bagi yang belum tahu, sikap apa sih yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua? Nih, Mister akan kasih contoh bagaimana sikap berbakti kepada orang tua. Di antaranya, itu yang pertama, lemah lembut dalam bertutur kata, ya, seperti yang tertera dalam surat Al-Isra tadi, ya. Ya. Kita tidak boleh membentak orang tua, ya. Bilang aja nggak boleh, apalagi berbicara kasar. Misalnya ya, mama ya itu nggak boleh kayak gitu ya. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik ya. Itu akan membuat hati orang tua kita menjadi sakit ya. Ya. Jadi harus lemah lembut dalam bertutur kata ya. Baik Bu, baik Mah ya. Baik ayah, nah seperti itu ya, lemah lembut ya. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan rumah, misalnya menyapu, mencuci piring, ya pekerjaan rumah yang bisa teman-teman lakukan ya. Misalnya mau naik-naik genteng, ya kalau misalnya bisa nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu ya tidak usah dilaksanakan ya. Jadi yang teman-teman mampu lakukan ya, yang teman-teman mampu lakukan untuk meringankan pekerjaan rumah itu sudah termasuk sikap yang baik, sikap berbakti kepada orang tua. Nah, yang contoh yang ketiga itu teman-teman gampang kalau disuruh membantu orang tua ya, gampang-gampang disuruh gitu loh maksudnya. Misalnya disuruh ke warung ya untuk beli cabai, itu nggak usah nolak ya. Iya mas, saya mau berangkat. Nah gitu ya, jadi harus mau disuruh ya. Misalnya apalagi ya, banyak deh ya pokoknya. Nanti teman-teman bisa lah ya, apa tuh namanya, berdiskusi ya. Kira-kira pekerjaan atau suruh-suruh apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang keempat itu ada mendoakan, apa tuh namanya, mendoakan kedua orang tua ya di setiap ibadah, di setiap selesai sholat 5 waktu ya. Nah itu contoh-contoh kecil ya teman yang bisa Mister apa namanya kasih tahu pada kesempatan pagi hari ini. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, begitu ya teman. Nah, teman-teman, di dalam satu keluarga tentunya tidak hanya ada ayah sama ibu saja. Mungkin kalau keluarga besar bisa jadi ada kakak dan juga adik. Maka dari itu, kita juga wajib peduli sama anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana sih bentuk pedulinya? Nih, bentuk kepedulian kita terhadap keluarga yang lain diantaranya yaitu sopan santun ya. Kita nggak boleh berantem sama adik, sama kakak ya. Harus sopan, harus santun ya. Sama yang lebih tua ya, sama yang lebih kecil juga kita menyayangi ya. Mengucapkan terima kasih apabila kita menerima sesuatu. Apapun bentuk pemberian yang diterimanya, baik berupa benda maupun bantuan, selalu ucapkan terima kasih. Karena ucapan tersebut merupakan
bentuk penghargaan yang membuat si pemberi merasa dihargai, ya. Nggak usah malu, ya. Yang selanjutnya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Misalnya melakukan kesalahan merusak mainan adiknya, ya nggak usah malu, ya. Kita minta maaf saja. Kesalahan apapun, bentuk kesalahannya, ya. Dan kepada siapapun kita ucapkan kata maaf kalau memang itu merupakan kesalahan yang kita lakukan, ya. Perilaku minta maaf merupakan suatu pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Jika perilaku minta maaf sudah diterapkan sejak kecil, maka sampai dewasa kita akan terbiasa untuk melakukannya tanpa diperintah, ya. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada meminta tolong, ya. Kalau kita butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu minta tolong sama kakak, sama adik, ya. Tapi dengan cara yang baik, ya. Jangan seperti apa ya? Jangan kasar gitu ya minta tolongnya, ya. Ya, minta tolong ketika kita butuh bantuan, ya. Misalnya, "Kak, minta tolong dong. Nah, ambilkan kotak pensil di atas lemari karena saya nggak sampai," gitu ya. Nah, ya. Begitulah teman-teman materi SKL pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.